Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian KGRI yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu doa yang sangat sering dipanjatkan oleh Rasulullah SAW adalah, Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Ya engkau yang membolak-balikan hati, tegarkan atau kuatkan hatiku di agamamu, ya, atau di jalanmu, di agamamu, ya. Nah, ini doa sangat berkaitan dengan materi yang insya Allah akan kita bahas kali ini dari tafsir Bahar Madid atau Samudra yang luas yang dalam dari Syekh Imam Ahmad Ibn Ajibah. Ya, pada kesempatan ini insya Allah kita akan membahas ayat ke 57 hingga ke 62 insya Allah. Ya. Nah, mari kita lanjutkan pembahasan kita insya Allah pada auzubillahi minasyaitonirrajim ayat ke 57. Nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun. Kami menciptakanmu, maka tidakkah engkau akan membenarkannya? Ya, di sini Allah menggunakan retorika. Jadi, tidakkah engkau akan membenarkannya? Tidak memberikan jawaban. Tentu kita akan membenarkannya. Siapa lagi yang menciptakannya kalau bukan Allah? Nah, tetapi di sini para ulama menafsirkannya bahwasanya membenarkan apa ini? Pertama, kebanyakan menafsirkan ini adalah membenarkan hari akhir. Karena logikanya, kalau Allah mampu menciptakan kita dari yang tidak ada menjadi ada, maka Allah pun akan mampu kembali mengangkat kita atau membangkitkan kita setelah kita mati di hari akhirat, di hari akhir nanti. Ya, itulah. Nah, jadi di situ ayat ke-57, ya. Kemudian disebutnya berikutnya adalah maka Al-Quran meneruskan kembali dengan retorikanya yang sangat to the point, ya. Maka terangkanlah tentang nutfah atau air mani yang kamu pancarkan, ya. Afara'aitum ma tumnun, ya. Di sini Rasulullah menggunakan contoh yang sangat mengena. Pertama dari sisi air mani itu air yang sangat hina, ya. Asal mula manusia kita ini sangat hina dari setetes air mani, ya. Tapi di situ juga sangat penting karena kalau ditanya apakah kamu dapat menerangkan tentang air mani yang kamu pancarkan, kamukah yang menciptakannya atau aku yang menciptakannya? Bisakah kita menolak bahwa itu kita yang menciptakannya? Tidak bisa, kita tahu bahwa kita tidak menciptakan air mani itu sendiri. Ya, jadi di sini Allah SWT menggunakan contoh yang sangat mengena, ya, untuk menyadarkan kita. Pertama, asal muasal kita yang hina. Yang kedua, Allah yang menciptakan kita. Ya, tadi ditanya, tidakkah kamu membenarkannya? Ya, pendapat utama mengenai hari akhir. Pendapat kedua adalah para menyebutkan ini mengenai penciptaan kita membenarkannya. Maka dilanjutkan oleh ayat 2 ayat berikut tersebut. Ya, karena kadang-kadang kita tahu bahwa kita diciptakan oleh Allah, mengakui bahwa kita diciptakan oleh Allah, tetapi kita tidak bertindak secara konsekuen. Kalau kita mengakui bahwa kita diciptakan oleh Allah, kita tunduk kepada Allah. Tapi kita mengakui tapi tidak tunduk kepada Allah. Semoga kita dilindungi dari kesalahan tersebut. Ya, itulah maksud dari ayat ke-58 ke-59 dari tafsir Ahmad Ibn Ajibah. Kemudian berikutnya mengenai penciptaan sudah, berikutnya mengenai kematian. Ya, kami telah menciptakan kematian. Ya, di sini kami menciptakan kematian. Apakah kamu dan kami tidak akan merasa kecewa, frustasi? Maksudnya Allah tidak mungkin kan Allah merasa frustasi dari kita yang mengubah kondisi kita. Ya, kadang-kadang kan sudah pasti mati. Kadang-kadang orang-orang takut dengan masa tua. Ya, merubah badan, merubah segala macam. Allah SWT tidak akan merasa terganggu oleh hal tersebut. Ya, karena tidak mungkin kita mengubah takdir Allah. Sudah Allah takdirkan kematian bagi kita dan Allah menentukan waktunya. Ya, disebutkan di sini we have determined
amongst you dead, and we are not to be frustrated from changing your form and creating you again in a form that you now know. Ya, itu salah satu pendapat dari para ulama ya dalam para mufasir ulama tafsir. Jadi kami tetapkan kamu kematian dan kami tetapkan juga waktunya. Ya, ada yang meninggal pada saat masih kecil, ada yang meninggal pada saat sedang prima-primanya umurnya, ada yang meninggal pada hari tua, sangat tua bahkan 100 tahun. Ada yang meninggal karena sakit, ada yang meninggal karena tidak ada sakitnya, sedang main tenis sehat, tiba-tiba meninggal, sedang main bola sehat, kemudian meninggal. Kita tidak ada yang tahu. Makanya kita harus selalu waspada ya, daripada kita meninggal pada saat kita tidak siap secara amal perbuatan kita. Ya. Dan di sini lanjutkannya tadi, Allah tidak akan merasa terganggu atau frustasi ya apabila kita merubah kondisi kita, fisik kita untuk mencoba menjadi muda kembali atau gimana ya. Tidak ada gunanya sepanjang dari sisi kepastian akan kematian tersebut tidak akan berubah ya, semuanya dari Allah. Nah, itu dari tafsir umumnya ya. Kemudian bagaimana dengan tafsir sufinya? Seperti biasa kita juga membahas. Dari tafsir sufinya, kematian di sini adalah kematian spiritual. Ya, jadi kita pada saat mulai hidup, kita mungkin belum tahu, tapi belum ada kesalahan, tapi juga belum tahu ilmunya. Ya, we created you dari nothing, dari tidak ada terus. Kemudian kita mulai hidup, kemudian mulai melakukan kesalahan, ya. Tapi kemudian juga kita sadar akan Allah, ya kita mulai bisa berpikir, kemudian mendekatkan diri ke Allah. Nah, di sini Allah mengingatkan, ya, kamu diciptakan, apakah kamu tidak membenarkannya? Jadi membenarkan apa di sini? Membenarkan bahwa kita pun, apalagi kita dalam konteks pengajian kita sekarang, membenarkan bahwa kita diberikan ilham oleh Allah, diberikan suatu perasaan dalam hati kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk ingin dekat kepada Allah. Kita membenarkan bahwa spiritual mati atau spiritual hidup itu dari Allah. Ya, kita dihidupkan spiritual kita oleh Allah, dan kalau kita tidak hati-hati, spiritual kita bisa mati sebelum kita mati secara fisik. Nauzubillahi min dzalik. Ya, itu mengenai apakah kamu tidak membenarkannya. Jadi membenarkan bahwa fisik kita pun, spiritual kita pun berada dalam tangan Allah. Ya. Kemudian di sini kita juga diingatkan oleh Allah. Tadi kedekatan kita kepada Allah, keinginan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Imam Ahmad Ibn Ajibah mengingatkan kita ataupun guru-guru kita, sebetulnya itu jangan menganggap kita yang mendekatkan diri. Ya, itu adalah nikmat dari Allah, nikmat iman, ya, dari Allah yang Allah sisipkan kepada hati kita. Jadi kita dekat pada Allah, kemudian beribadah pada Allah, biasanya kita meminta ganjaran, tidak ada salahnya, tetapi sebetulnya dengan disisipkannya iman, nikmat iman tadi, dan kemudian kita menginginkan untuk mendekatkan kepada Allah, kita juga harus berterima kasih ya kepada Allah, karena Allah lah yang menyisipkannya. Ya, tentunya kita mesti berusaha mempertahankannya, memilihnya dan sebagainya. Tapi Allah yang menyisipkan pertama kali. Maka kemudian kita act upon it atau melakukan tindakan yang konsekuen dengan itu atau malah tidak mengindahkannya. Itu akan membawa kita, apakah kita akan mati spiritual sebelum kita mati secara fisik. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Ya, jadi Allah SWT mengingatkan tadi ya di sini mengenai penciptaannya. Penciptaan dalam ini adalah penciptaan kita secara spiritual. Ya, hati kita juga diciptakan oleh Allah dari yang tidak mau, kemudian disisipkan keinginan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Allah yang menciptakannya. Ya. Kemudian kita juga harus selalu mengingat bahwa itu adalah nikmat Allah, sehingga kita tidak merasa inilah seperti saya sebutkan tadi, tidak salah meminta ganjaran Allah atas perbuatan kita, mengharapkan balasan dari Allah, tidak ada salahnya. Tapi sebetulnya yang lebih penting lagi adalah menyadari bahwa keinginan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, apa yang kita lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah nikmat iman. Ya, yang kita harus patut berterima kasih.
sebelum kita mengharapkan balasan, sebenarnya kita harus berterima kasih kepada Allah. Demikian. Yang benar hanya dari Allah, yang salah dari Irfan, dari kekurangan maupun kesalahan pengertian Irfan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.